Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram al-ustad Elan Taufik yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Sufyan, yang saya hormati Ustadz Rustian, yang saya hormati Bapak Nurdiantoro, juga yang saya hormati Pak Dedalang dan Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang saya hormati Bapak Haji Burhanuddin, serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kekuatan untuk menggunakan umur kita, waktu yang tersisa ini, untuk terus mengumpulkan amal-amal yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada mualif daripada kitab ini, yaitu Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, dan juga kepada kita semua, pada almarhum orang tua kita, kepada kaum muslimin wal muslimat ila khairatin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. ولكافة الأنبياء والمرسلين سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini pertemuan terakhir ya sebelum masuk Ramadan nanti untuk kajian saya, karena hari Ahad sudah masuk nisfu Sya'ban, berarti kemudian kita akan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dalam bulan Ramadan. Aroma Ramadan sudah tercium, suasananya sudah terasa ya. Mudah-mudahan semuanya kita disehatkan, dipanjangkan umurnya, dapat panen daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, bahwasanya bulan Rajab bulan bertanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan panen, yakni panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang masih bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal kita, sampai pada hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Ini Abi Hurairah itu namanya sampai diperselisihkan sampai 30 nama. Ada yang menyebut dengan Abdullah, ada yang menyebut Abdurrahman, ada yang menyebut Abdul Uzza, dan seterusnya. Di sini Imam Nawawi menyebutnya Abdurrahman bin Syahr ya, salah satu nama daripada Abu Hurairah, karena nama aslinya
Para sahabat ini jarang yang tahu. Coba Abu Bakar Siddiq siapa nama aslinya? Abdullah bin Kuhufah ya namanya. Jarang dengar kita ya. Abu Jahal siapa nama aslinya? Cakep namanya Abu Hakam. Abu Hakam, bapaknya keadilan ya. Masya Allah. Ini hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing, punya kantong kecil yang kemana-mana di kantongnya itu ada kucing, sehingga Rasulullah sering melihat itu dan kemudian dipanggil dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan kucing itu juga ada hadis palsu yang mengatakan bahwasanya dari air mata Rasulullah. Ada yang menerangkan di YouTube lagi. Ya, itu hadis palsu. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kucing itu tercipta daripada air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian. Apa kata Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar ini? Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan seseorang dan tidak memandang kepada wajah seseorang. Walaki yanzuru, akan tetapi ia memandang ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hati dan amal perbuatannya. Dalam hadis lain, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajahmu dan tidak memandang harta kekayaanmu. Ya. Masih samalah inilah sinonim gitu kan bahasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kita pada penampilan kita. Tidak memandang wajah kita. Ya untuk apa Allah memandang wajah kita? Kan kita ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Apa yang kita punya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah punya segalanya. Maka Allah tidak berharap, tidak memandang apapun yang kita punya, seganteng apapun kita, secantik apapun manusia, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penampilan ya. Ya, penampilan berarti kan bajunya. Ya. Kemudian perhiasan-perhiasannya, sepatunya. Itu sama sekali enggak Allah pandang. Karena yang Allah pandang itu adalah hati dan perbuatan kita. Karena kadang-kadang orang lebih mementingkan penampilannya, lebih giat mempersolek wajahnya daripada mempersolek amalnya. Ya. Apalagi perempuan. Ya. Perempuan itu identik dengan kaca. Dari rumah sudah bersolek lama di depan kaca. Ya. Nanti keluar, lihat lagi di jendela kaca tuh, ada kacanya. Mau naik mobil, ngaca dulu di spion. Ya. Mau naik lift, ngaca juga kan, lift ada kayak cerminnya juga. Nah, itulah perempuan, senantiasa bersolek, senantiasa berkaca. Kita pun demikian, kadang-kadang sering mementingkan penampilan kita. Baju kita harus bagus, baju kita harus branded dan seterusnya. Loh, kan kemarin Ustadz menerangkan katanya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, baju-baju terbaikmu kalau hendak pergi ke masjid. Yang terbaik, yang terbagus, bukan yang termewah. Ya. Dan ini juga penampilan kadang-kadang yang suka dipertentangkan. Masalah isbal, ya. Apa isbal? Memanjangkan kain, ya. Memanjangkan kain sampai ke mata kaki. Ada dua hadis jalurnya itu sebenarnya, gitu kan. Ada yang jalur dari Abu Bakar, di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah orang yang musbil. Musbil itu memanjangkan kainnya. Ya. Kemudian Abu Bakar mendengar itu dari Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, kainku ini senantiasa melorot karena kain yang murah, gamisnya gamis yang murah, kendor, suka melorot. Apakah aku termasuk yang masuk neraka? Apakah aku yang termasuk tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah? Lasta mimma fa'ala dzalika yuhalla, kata Rasulullah. Tidak, karena yang kamu lakukan itu bukan khuyala. Khuyala ini bukan sombong. Khuyala itu glamor, ya. Beda kalau sombong kiber. Khuyala itu glamor, penampilannya tuh kayak selebriti, itu kan glamor. Ya. Kenapa dikatakan glamor orang yang memanjangkan kain? Karena dulu kain mahal, Pak. Jadi orang Arab itu kain itu impor, bahkan benang juga impor, ya. Makanya nggak ada tasbih, karena untuk menguntai tasbih itu benangnya mahal, impor saat itu. Dan orang Quraisy itu bangga apabila dia memakai pakaian-pakaian yang mewah, sampai menyapu-nyapu lantai, menyapu-nyapu jalan. Ya, lihatlah raja-raja tuh pakaiannya, ya, raja-raja dulu, ya, berlapis-lapis, kemudian sampai menyapu-nyapu, ya, sampai panjang. Ya. Dan sekarang juga masih dipraktekkan tuh kalau pengantin, ya, nah, pakaian pengantin itu kan sampai yang perempuan sampai panjang itu, ada yang memegangi. Nah itu yang termasuk khuyala, ya, glamor. Ya ini identik juga dengan kesombongan. Sampai Rasulullah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga apabila di hati seseorang ada sebiji zarah saja kesombongan. Jadi Allah nggak memandang penampilan nih, ya. Dan hadis tadi jangan diartikan secara telak. Ini sahih hadisnya Bukhari, ya. Ya, hadis keberapa? Cari sendiri. Ya, di bab apa? Libas, ya, dengan di bab pakaian itu ada hadis Bukhari. Ini yang dari jalur Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu termasuk yang panjang kainnya melewati mata kaki, tapi melakukannya bukan karena sombong, bukan karena glamor, tapi memang kain kain Abu Bakar itu panjang, ya, kendor gitu kan. Jadi inti daripada hadis ini bukan perkara memotong celananya, ya. Jadi terserah mau memotong celananya, kalau mengartikan secara telak hadis ini boleh saja, silakan gitu kan. Tapi kalau kemudian dia memotong celananya merasa bangga, merasa paling nyunah, orang lain salah semua, nah ini yang jadi perkara. Ya. Jadi ya ada yang berpakaian melewati mata kaki, tapi dia memang begitu jalur daripada Abu Bakar, dia panjang juga dan tidak khuyala, tidak sombong, maka tidak mengapa. Dan kalau kita perhatikan imam-imam Masjidil Haram itu nggak ada yang cungkrang, ya. Coba perhatikan, sekali-kali kalau umroh atau haji, pas di sop yang kedua, kalau sop pertama kan itu khusus, sop kedua atau sop ketiga, perhatikan imam-imam Masjidil Haram, ya, semuanya nggak ada yang cungkrang gitu kan. Karena mengartikan isbal itu bukan perkara cungkrangnya, tapi perkara khuyalaknya atau sombongnya. Maka jemaah sekalian Allah SWT, penampilan inilah jangan kemudian menjadi permasalahan. Karena banyak perbedaan pendapat yang kemudian orang membuat hukum sendiri. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah, masuk neraka. Ini nggak ada contoh dari sahabat, masuk neraka. Nah, sebagaimana juga bulan nisfu Sya'ban nih sering juga menjadi perdebatan. Nah, orang yang memperingati nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu bid'ah, masuk neraka. Masya Allah. Padahal ada hadis riwayat Ahmad, sahih hadisnya ini, ya. Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Ya, ini min Sya'ban. Ini langsung hadis disebutkan ininya, bulannya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang pada pertengahan malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Ini hadisnya, gitu kan. Kemudian wa yaghfiru min jami' khalqi illa sirki wal musyahin. Dan Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berdosa syirik dan orang yang dengki hatinya. Jadi memang tidak ada perintahnya di malam pertengahan itu kita harus mengadakan acara, tapi ulama beristihad karena Allah sedang memandang kita dengan penuh kasih sayang, hendak mengampuni kita. Alangkah cakepnya kalau kita kumpul di masjid, sholat kita nggak ada sholat nisfu Sya'ban, ya nggak usah sholat nisfu Sya'ban, kan sholat banyak. Ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat tasbih. Ini sholat tasbih kan jarang dilakukan, ya, karena kalau nggak biasa puyeng Pak, kelayangan. Karena harus bertasbih 2 rakaat berapa? 150 tasbih. Kalau 4 rakaat 300 tasbih. Jadi takbir, ya, habis surat kita baca tasbih 15 kali. Ntar ruku kita baca tasbih 10 kali. I'tidal baca tasbih lagi 10 kali. Sujud baca tasbih lagi 10 kali. Bangun dari sujud baca tasbih lagi 10 kali. Sujud lagi baca lagi 10 kali. Sebelum berdiri duduk dulu baca tasbih lagi 10 kali. Nanti berdiri habis surat 15 kali. Makanya nggak biasa, agak kelayangan. Karena tasbihnya panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba tuh. Sambil sujud baca 10 kali. Tapi ini sholat yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai kata Rasulullah kalau bisa setiap malam. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Dan kalau juga tidak bisa seumur hidup sekali. Dan kalau enggak sekali-kali acan kebangetan amat gitu. Nah, sampai ini pentingnya sholat tasbih. Maka banyak yang meramaikan ketika malam nisfu Sya'ban itu sholat tasbih khusus nih. Kalau berjamaah insya Allah semangat. Kalau sendirian mah agak berat, ya. Karena tasbih ini tadi katakan tasbihnya banyak. Tasbihnya banyak sampai 300, ya. Kalau 4 rakaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, sahih hadisnya, ya, riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala memandang dengan penuh kasih sayang dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang dosa syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyekutukan Allah, apalagi menggajahkan Allah. Menyekutukan Allah saja enggak boleh. Apa menyekutukan? Ada andan, ada pembanding dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah tapi masih percaya kepada yang lain. Masih percaya kepada kekuatan makhluk, masih percaya kepada kuburan, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada pohon besar, disarungin, dikasih sesajen. Kalau di Bali pohon-pohon semua disarungin, orangnya pada telanjang. Masya Allah. Karena dosa syirik ini dosa yang paling lembut, tidak kerasa, tidak ada rasanya, dan tidak ada untungnya, tapi sangat merugikan. Kalau dosa korupsi mendingan ada bentuknya, ya, meskipun berdosa ada bentuknya. Nah, kalau korupsi 1 triliun nggak banyak itu, ya. Kalau syirik ini nggak ada rasanya, tapi dosanya paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik itu dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Jadi dosa yang lain selain syirik Allah akan ampuni. Tapi dosa yang satu ini apabila mati belum bertobat, maka dihukum ribuan tahun, jutaan tahun dalam api neraka, tidak akan diampuni dosanya. Tapi dosa-dosa yang lain bisa diampuni, tapi dibakar dulu. Karena neraka itu tempat pembersih sebelum kita masuk surga. Dibersihkan dulu kotoran-kotoran kita. Tapi dosa syirik ini tidak. Yang kedua yang tidak dipandang oleh Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban
adalah orang yang hatinya dengki, masih bersengketa dengan saudaranya, bersengketa dengan kerabatnya, bersengketa dengan tetangganya. Makanya sebelum nisfu Syaban ini kalau ada masih sengketa, masih bermusuhan dengan saudaranya, buru-buru minta maaf, buru-buru kita islah dengan teman kita sendiri, buru-buru kita hapuskan itu dendamnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hubungan dengan orang tua kita. Hubungan dengan orang tua kita ini harus benar-benar diperbaiki. Kadang-kadang kita tidak sengaja membuat orang tua sedih. Ya. Kenapa? Karena anak istri kita muliakan, kita senangkan, tapi tidak pernah ingat kepada orang tua kita. Demi Allah, orang-orang yang makan enak, makan kenyang, tidur nyenyak, tapi tidak tahu orang tuanya dia kurang makan, kurang tidur, dalam keadaan susah, maka dia haram masuk neraka. Yang demikian kita jenguk kadang-kadang orang tua setahun sekali, lebaran doang, apalagi ada Covid kemarin tidak datang pada orang tua, padahal orang tua itu sangat rindu. Ya, jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan untuk berjumpa dengan kita, untuk memandang wajah kita. Kita anak rindunya dengan orang tua beda, tapi setelah kita punya anak, coba anak pergi sebentar, rasanya kayak apa kita kangen sama anak. Nah, orang tua kita juga begitu, Pak. Orang tua kita juga begitu, rindu kepada kita. Sampai ada istilah sampai putih mata, ya, sampai panjang leher. Kenapa? Menanti anaknya datang, mana nggak datang-datang. Lihat lagi ke jalan. Ya, hari raya juga nggak datang, masya Allah. Itu rindu bukan main. Ya, coba kita rasakan anak pergi, nggak usah lama, seminggu saja kalau camping atau ada tugas dari sekolah, itu kita sudah kangen, udah rindu. Apalagi kita bertahun-tahun. Karena orang tua itu bukan perlu harta kita, tapi perlu memandang wajah kita, anak yang disayanginya, anak yang diasuhnya sejak kecil, anak yang disusuinya ketika kecil. Itu dirindukan oleh orang tua. Makanya jangan siksa orang tua kita itu dengan kerinduan. Kita datangi orang tua, minimal telepon. Ya, minimal telepon orang tua. Ya. Kalau Ustadz Hasan Latif mengatakan minimal 2 kali telepon, pagi telepon, ntar sore telepon lagi. Ibu apa kabar? Ya. Tanya udah makan. Bagaimana uang kiriman kemarin masih ada? Nah, ntar sore telepon lagi. Ibu apa kabar gitu kan, gimana, sehat? Terus itu orang tua girang, Pak. Orang tua senang ditelepon. Jadi kita kalau sudah punya keluarga lupa sama orang tua, seolah-olah yang harus kita muliakan, yang harus kita senangkan anak istri saja. Padahal laki-laki tidak pernah lepas tanggung jawabnya kepada orang tua meskipun sudah menikah. Ya, jadi laki-laki tidak pernah lepas tanggung jawabnya kepada orang tua meskipun sudah punya keluarga. Tuh, perhatikan. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bahasan kita, Allah tidak memandang penampilan kita, enggak memandang baju kita, enggak memandang apa yang kita pakai. Ya, Allah juga memandang wajah kita. Ya, mau seganteng apa kalau enggak taat kepada Allah? Mau sepopuler apa kalau enggak taat kepada Allah? Mau sekaya apa Firaun, kaya raya, berkuasa, apa dipandang sama Allah? Tidak. Tapi Allah memandang itu ila qulubikum wa a'malikum, pada hati kita. Maka bersoleklah, jangan hanya di permukaan saja, di fisik saja, bersoleklah hati kita, dipersolek, dipercantik, yaitu dengan tulus kita beribadah karena Allah. Kita persolek hati kita, buang sifat-sifat dengki, sifat-sifat sombong, sifat-sifat hasud dalam diri kita. Ya, karena kita beragama pun suka hasud, karena beda aliran, beda paham, hasud kita kan. Dianggapnya orang lain masuk neraka semua. Ya, itu orang begitu masuk ke masjid, yang dibenahi bukan hati, tapi yang dibenahi penampilan orang lain. Ini nggak cingkrang, nggak sunnah. Ini takbirnya salah nih, takbir yang benar kayak dia. Padahal riwayat takbir saja itu banyak banget ya. Ya, ada yang di dada,
ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Itu banyak riwayatnya. Jangan pakai satu. Maka ngaji jangan cuma satu ustadz ya. Ngaji itu harus banyak ustadz, ngaji itu banyak majlis. Makanya cakep nih Pak Ustadz Rustian ya. Dek Dalang. Padahal ilmu beliau lebih tinggi dari saya, tapi masih tawajuh duduk, masya Allah ya. Kenapa? Banyak guru, banyak kita ngaji, makin banyak paham. Kalau kita ngaji satu ustadz saja seperti katak dalam burung. Gurunya itu siapa? Bukhari, Imam Bukhari itu berapa coba? 1.700 orang Pak. Gurunya sampai 1.700 orang, masya Allah. Tuh, makanya pemahamannya luar biasa. Kita punya guru satu fanatis, ya, melarang orang lain taklid, tapi dia taklid bener. Kalau bukan guru dia nggak mau dia taklim, ya. Kalau bukan guru dia nggak mau dia membuka pikirannya, menerima fatwanya, harus guru dia. Padahal dia melarang orang lain taklid. Itulah yang taklid itu, fanatis dengan gurunya. Kalau bukan gurunya ngomong semua salah. Kalau bukan gurunya yang menerangkan, pokoknya nggak bagus. Itu masya Allah. Ya, jangan begitu. Jadi berguru harus dengan banyak guru agar kita tidak picik pikiran kita, dan jangan memandang orang lain itu salah semua. Saya yang paling benar, padahal baru baca satu hadis. Masya Allah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita perbaiki hati kita dan perbaiki amal kita. Ya, kita percantik hati kita, kita percantik amal-amal kita agar dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca hadis yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, kita kenalnya Abu Musa Al-Asy'ari, padahal masih ada bin-binnya lagi ya. Abu Musa Al-Asy'ari ini ahli Al-Qur'an. Ya, ahli Al-Qur'an. Tapi kalau sholat senang benar bacanya kulhu. Jadi padahal hafal Al-Quran dan ahli Al-Quran, tapi kalau sholat bacanya kulhu ya. Nah, sehingga diprotes, disampaikan pada Rasulullah, itu Abu Musa kalau baca Quran kulhu saja gitu kan. Wah. Kemudian dipanggil sama Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat bacanya kulhu saja? Karena aku sangat cinta dengan kulhu, dengan Al-Ikhlas ini. Masya Allah. Apa kemudian disalahkan oleh Rasulullah? Tidak. Maka kalau kita gemar yasinan, lakukan saja yasinan ya. Nanti malam nisfu saban yasinan, malam Jumat yasinan ya, ada tahlilan yasinan. Kan yasin juga bagian daripada Al-Quran. Perintahnya baca Quran ya. Bagian mana saja yang kita sukai silahkan. Kan hebatnya orang Cibitung kan nggak bisa baca Quran tapi hafiz Quran, nggak bisa baca Quran tapi hafal yasin, kan hafiz. Karena apa? Seringnya tahlil. Ini positifnya tahlil kan begitu. Orang nggak bisa baca Quran tapi bisa hafal yasin. Coba. Rata-rata kalau tahlil orang nggak pada pegang mushaf. Kenapa? Udah hafal ngikutin, tapi harus ada yang mandu. Kalau sendiri lari-lari. Tuh, hebat orang Cibitung. Kenapa? Banyak tahlil. Masya Allah. Orang NU tuh hebat. Nggak bisa baca Quran tapi hafiz. Ini Abu Musa ini pernah setiap hari dia menghatapkan Quran. Pernah lagi baca Quran, tiba-tiba ada makhluk yang keluar dari mulutnya, berbentuk seperti burung puyuh yang gundul. Oh, masya Allah. Kaget Abu Musa Al-Asy'ari ini. Apaan kamu keluar dari mulut saya? Aduh ampun, saya nggak kuat katanya. Ditanya siapa? Ternyata itu jin korinnya. Kan di setiap diri kita ada jin korin, Pak. Ya, itu jin korin sampai kapok gak kuat dalam tubuh Abu Musa Al-Asy'ari. Saking apa? Tiap hari tiap saat baca Quran gak kuat tuh. Ya, makanya kalau Ustaz Taufik terus menerus baca Quran, ngapalin Quran, lama-lama keluar tuh. Ya, kenapa? Panas di dalam gak kuat. Jadi masing-masing kita itu lahir diiringi oleh jin, nama jin korin. Itulah yang kemudian ketika ada orang yang katanya bisa dipanggil ruhnya, itu bukan ruh orang yang sudah meninggal, itu korinnya. Karena ruh yang sudah meninggal nggak mungkin akan pulang lagi ke tempat kotor ini. Kalau dia di tempat ilin,
ya. Begitupun orang yang ada di Sijilin, di tempat yang kotor, orang-orang kafir lagi di penjara di sana, nggak mungkin akan balik ke sini. Yang balik jin korinnya, tapi bisa menirukan persis suaranya, bisa mengisahkan perjalanan hidup. Ya memang jin korin itu ikut kita sejak kita lahir. Maka paham betul perilaku kita. Kalau ditanya sama dukun, kamu siapa? Saya si Pulan bin Pulan. Kamu lahir di mana? Ya. Apa saja yang terjadi? Kamu matinya kenapa? Itu tahu persis. Karena dia ikut terus, ya, ikut terus. Jadi jangan terkecoh kalau yang dipanggil ruh kita yang datang itu bukan jin korinnya namanya. Nah, dan kalau pengen jin korin keluar daripada diri kita atau jin korin kita diislamkan, ikut Abu Musa, baca Quran terus menerus. Panas jin korinnya bisa keluar nanti. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'a ayyudzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiya 'ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah tentang laki-laki yang berperang dengan keberaniannya, dengan gagah berani. Ada juga yang berperang karena kesukuannya, ya, karena kecintaan pada kelompoknya, pada sukunya. Ya, perang antar suku berarti. Dan ada yang berperang karena ingin dipuji. Ayu dzalika fi sabilillah. Manakah yang perang di jalan Allah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahu yal ulya fa huwa fi sabilillah." Yakni orang yang berperang karena untuk mengagungkan, memuliakan nama Allah, itulah yang fi sabilillah. Jadi yang berperang fisabilillah itu yang berperang untuk mengagungkan nama Allah, untuk memuliakan nama Allah. Tapi kalau perang sekarang kan bukan untuk itu. Rebutan ladang minyak, ya, rebutan partai, nah, rebutan partai untuk mempersiapkan 2024 katanya, masya Allah. Ya, perang antar suku, perang antar kampung karena salah satu anak di kampung itu dipukuli, akhirnya balas dendam. Nah, ini bukan fisabilillah. Dua-duanya takbir lah, sana takbir sini takbir. Ya, padahal bukan perang membela agama Allah, bukan perang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan disebut fisabilillah. Jadi yang disebut fisabilillah itu perang yang betul-betul karena Allah, karena panggilan jihad, karena membela agama, termasuk membela negara. Itu fisabilillah enggak? Fisabilillah. Karena apabila negara terjajah, misalnya negara ini dikuasai oleh Cina, oleh apa? Paham komunis, maka kita akan bermasalah dalam beribadah nanti. Karena komunis itu tidak suka dengan agama. Komunis itu tidak suka dengan orang yang beribadah, akan bermasalah. Maka perang itu pun membela negara sekaligus membela agama. Hubul waton minal iman. Tapi ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis nih. Ya, kalau nggak salah ini makalah Syekh siapa namanya? Siapa? Mbah Hashim. Ya. Pendiri NU. Ini bukan hadis, karena ada yang mengatakan ini hadis, ini bukan hadis, makalah saja untuk memberi semangat para pejuang dulu, ya, untuk melawan penjajah. Karena kalau kita berperang membela negara termasuk membela agama, termasuk membela martabat kita. Karena alangkah menderitanya kalau kita sedang dijajah. Ya, orang-orang tua kita sudah mengalami 350 tahun, sudah mengalami 3,5 tahun oleh Jepang. Itu sangat menderita, luar biasa. Ya, oleh sebab itu membela negara pun termasuk di sini. Ini ditanyakan oleh Abu Musa yang perang dengan gagah perkasa karena ingin menampakkan kegagahannya, kekuatannya. Ya, ingin menampakkan kesaktiannya. Itu kalau film-film Indonesia kan begitu.
Nah, ada selinganya yang sakti itu, perang Janur Kuning, tembak nggak mempan gitu. Ya, padahal realitanya nggak tahu gitu kan. Ya, kalau bisa perang kayak mak lampir begitu nggak mempan ditembak, cepat menang kayaknya. Ya, ya. Ingin memamerkan kegagahannya. Ya. Ada yang berperang karena kesukuan, ada yang berperang untuk dipuji kepahlawanannya. Ya, biar disebut pahlawan, biar dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Maka itu pun bukan fisabilillah. Yang fisabilillah patokannya untuk mengagungkan, memuliakan Allah atau memuliakan agama Allah, itulah fisabilillah. Masih cukup nggak satu hadis lagi? Masih 5 menit lagi ya. Satu hadis lagi kita percepat. Wa an Abi Bakrata Nufai bin Harithi Saqafi radhiyallahu anhu. Ini bukan Abu Bakar, Abu Bakrah, ya beda. Abu Bakar dengan Abu Bakrah beda. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idzal talqa muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul finnar." Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balu al maqtul? Qala innahu kana kharisa ala qatli sahibi. Jadi Abi Bakrah ini meriwayatkan daripada kisah ada dua orang mendengar pada Rasulullah SAW, mendengar ada 2 orang muslim yang sama-sama menghunus pedang, ya. Maka bahasanya kan bisayfahima, sama-sama menghunus pedang. Fal qatilu wal maqtul finnar, maka dua-duanya yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Ya. Sehingga sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balu al maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh sudah pastilah masuk neraka, tapi bagaimana yang terbunuh? Masa masuk neraka juga? Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Innahu kana kharisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya dua-duanya bernafsu untuk membunuh, cuma keduluan terbunuh. Nah, jadi hati-hati nih kalau perang antar kampung, perang dengan teman sendiri sama-sama muslim. Nah, ini kan cerita muslimah nih, 2 orang muslim berperang, ya, berantem lah gitu kan. Yang mati dengan yang mematikan, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka, ya. Jadi menang jadi arang, kalah jadi debu. Makanya jangan berselisih dengan sesama muslim, ya, karena celaka ini. Akhirnya menjadi dua-duanya masuk neraka. Yang terbunuh rugi banget, udah mati masuk neraka, dibunuh, ya. Yang bunuh juga masuk neraka. Kenapa dua-duanya masuk neraka? Karena dua-duanya nafsu untuk membunuh juga, cuma keduluan, ya. Kalah jurus. Nah, akhirnya mati duluan dia. Ya, sekali lagi, marilah kita jangan sampai di antara teman dengan saudara, dengan sahabat sampai berselisih dan akhirnya bunuh-bunuhan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Dan sekali lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban. Tadi hadisnya dibacakan, Allah akan memandang kita dengan penuh kasih sayang dan Allah akan mengampuni kita kecuali kita punya dosa syirik dan dosa dengki, ya, dosa berantem dengan saudara, doa bermusuhan dengan tetangga dan seterusnya. Maka islahlah dulu, marilah kita islah, mari kita saling memaafkan agar kita dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa aqfina bi fadlika man siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kathal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma timna bi husnil khatimah wa la tabtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.